Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina syiyama Ramadan la'allahum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat karunia-Nya Allah menakdirkan kita sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang agung. Syahrun adimun mubarakun, bulan yang agung yang penuh berkah, di mana beberapa bulan yang lalu kita sudah berharap-harap berdoa kepada Allah mendapatkan barakah dari bulan Rajab, Syaban, Sya'ban, dan kemudian mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ketika seorang hamba Allah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, itu merupakan satu indikasi bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya. Karena dalam satu riwayat diterangkan bahwa as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun matunibatil kabair. Jarak antara salat 5 waktu dari subuh ke duhur, kemudian duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib sampai isya dan subuh kembali. Kemudian dari Jumat ke Jumat dan 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan, itu merupakan penghapus dosa bagi hamba-hamba Allah selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan harapan kita yang sangat kita harapkan kepada Allah dengan dipertemukannya bulan Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang telah dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ibadah Ramadan, ibadah yang agung, salah satu daripada rukun Islam. Setiap tahun kita harus wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini ibadah terapi kejiwaan, melatih diri seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dalam melawan setan yang selalu menggoda dan mengganggu hamba-hamba Allah. Untuk itu, bekal yang harus kita miliki adalah kesabaran, ketabahan di dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah selama 1 bulan penuh. Setiap hari di siang hari kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, ibadah saum. Ibadah saum akan melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan dapat merasakan derita orang-orang yang fakir ketika kita merasakan haus dan lapar. Penghapus dosa dan sebagainya. Kesemuanya dapat diraih oleh syaimin ketika menjalankannya dengan cara yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak keterangan yang mengatakan bahwa banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'. Oleh karena itu mudah-mudahan hal ini kita bisa hindarkan. Penuh kesabaran dan tabah di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Bagi orang-orang yang berpuasa, Allah menyediakan di dalam surga satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Innal fil jannah baban
yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah, ya. Di dalam jannah, dalam surga itu ada sebuah pintu yang dikatakan, dinamakan ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun. Masuklah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat melalui pintu itu. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak diperkenankan seorang pun masuk kecuali orang-orang yang berpuasa, ya. Yuqalu, dikatakan, aina shaimu, mana orang-orang yang selalu berpuasa, ya. Fayadkhuluna minhu, dipersilahkan mereka masuk melalui pintu itu. Ba'ida dakhala akharuhum ughliqa walam yadkhul minhu ahadun, ya. Tidak diperkenankan masuk selain orang-orang yang berpuasa. Ketika salah seorang akan masuk, ditutuplah pintu itu rapat-rapat dan mereka tidak akan bisa masuk melalui pintu itu. Ikhwati wa akhwati, oleh karena itu, untuk meraih itu semua, supaya puasa kita tidak sia-sia, ya, kita bisa masuk melalui pintu ar-rayyan yang spesial disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Kita harus menjaga betul-betul agar puasa kita laksanakan dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan bagi kita semua. Oleh karena itu, ya, musuh terbesar bagi seseorang adalah nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Itu musuh manusia. Inilah hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhsha alaikum syahawatul ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mutalatil hawa, ya. Rasulullah SAW bersama, sesungguhnya yang aku paling takutkan menimpa kalian, ya, keinginan yang menyimpang, syahwatul ghayyi fi butunikum, di dalam perut-perut kalian dan farad-farad kalian, nafsu yang tidak bisa terkendalikan dan kesesatan hawa nafsu yang selalu diikuti. Oleh karena itu sangat dikhawatirkan Rasulullah menimpa umatnya. Ini adalah peran setan yang selalu mempengaruhi, ya, manusia, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, jangankan kita, di dalam satu ayat yang termaktub di dalam surat Al-Hajj ayat 54, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ulqis syaitanu fi umniyatihi fayansakhallahu ma yulqis syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Tidaklah kami mengutus seseorang, tidaklah kami mengutus sebelummu, Muhammad, baik itu Rasul maupun Nabi, kecuali idza tamanna, mereka berangan-angan menghendaki sesuatu, ulqis syaitanu fi umniyatihin, syaitan selalu nimbrung keinginan ke dalam keinginan para nabi dan rasul. Rasul saja dan nabi selalu di keinginannya dicampuri oleh syaitan. Oleh karena itu mudah-mudahanlah, ya, atas perlindungan Allah kita tidak sampai terpengaruh di dalam melaksanakan amal-amal lainnya, ya. Akan tetapi fayansakhallahu ma yulqi syaiton, ya. Akan tetapi Allah memenangkannya, menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan itu terhadap nabi dan rasul. Tetapi tidak ada jaminan bagi kita, ya, tidak tercampur keinginan kita dengan pengaruh-pengaruh setan. Summa yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah ya, menghilangkan, ya, menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan itu dan memenangkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Pengaruh syaitan seperti itu, lihat ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyatu qulubuhum, ya.
pengaruh setan, bisikan-bisikan syaitan itu dijadikan oleh Allah menjadi fitnah, cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Iman yang enggak bersih, di dalam hatinya ada penyakit, ya. Wal qasyatu qulubuhum, dan hatinya hati yang keras, ya. Wa inad dhalimina lafi shiqa'in ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu dalam permusuhan yang jauh. Itu bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya. Akan tetapi wali ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika, ya. Mir rabbika, ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, yang diberi Allah ilmu, ya, annahul haqqu, bahwa fitnah-fitnah itu dari Allah dan dari Rabb-nya, fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Oleh karena itu sehingga karena mereka tahu bahwa itu dari Allah, ujian dari Allah, maka tunduklah hati-hati mereka beriman kepada Allah. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila sirati mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah orang yang memberi petunjuk terhadap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sangat mungkin, ya, ketika, ya, kita mendapat pengaruh dari setan, karena setan selalu menggoda dari berbagai arah, ya, itu tekad setan, ya. Maka di dalam kesempatan ini, marilah kita konsentrasi bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari pengaruh-pengaruh setan, karena tekad setan, ya, selalu menggoda manusia untuk menuju jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Setan bertekad, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim la tajidu aktsaruhum syakirun. Ya Allah, kalau engkau telah menyesatkan aku, mendapat kutukan, sungguh aku akan duduk, laqa'udana lahum, duduk di depan-depan mereka, ya, siratal mustaqim, menghalangi jalan-jalan mereka di jalan-jalan yang lurus. Kemudian la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan mendatangi mereka, min baini aydihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirun, ya. Kami akan mendatangi, menggoda mereka, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan, kan kiri, sehingga mereka terhalang dari jalan-jalan yang lurus, dan engkau tidak akan mendapati mereka orang-orang yang bersyukur. Di dalam satu riwayat dalam Jami'us Shaghir, ya, diterangkan seperti ini, ya. Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi'atrokihi, ya. Nah, sesungguhnya saat syaitan selalu duduk, ya, menghalangi anak Adam di jalan-jalan mereka. Faqa'ada lahu bitarikil Islam, ya. Syaitan duduk menghalang-halangi Bani Adam ketika mereka ingin masuk Islam. Jalan untuk menuju Islam dia duduki, kemudian dipengaruhi, ya. Faqala lahu ataslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa aba abika. Hei anak Adam, apakah kamu akan meninggalkan agamamu, ya, agama bapakmu dan agama nenek moyang kamu? Faqala fa asahu fa aslama, ya. Akhirnya mereka maksiat, tidak mau menuruti keinginan setan, dan dia masuk Islam. Karena setan gagal, summa qa'ada lahu bitarikil hijrah, ya. Karena gagal mengaruhi orang ini tidak masuk Islam dengan meninggalkan agama mereka tetap masuk Islam. Setan duduk di jalan-jalan hijrah yang akan dilalui oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang berislam. Atuhajiru wa tadaru ardaka wa sama'aka, ya.
apakah kamu akan berhijrah meninggalkan kampung halamanmu, ayat kampungnya, ya, langitmu. Fa innama masalul muhajiri kamasalil farsi fitaul. Sesungguhnya orang-orang yang hijrah itu seperti kuda di dalam kekangan, di tali kekang. Hidupnya nggak bebas, nggak enak, meninggalkan kampung halaman, hidup di perantauan. Ya. Itu pengaruh-pengaruh setan. Kalau fa'asahu, kemudian orang ini maksiat pada setan, tidak mau menuruti keinginan setan, fahajaro. Setan ini kemudian tetap orang beriman ini tetap berhijrah karena itu adalah perintah Allah dan Rasulullah. Setan gagal mempengaruhi, maka summa qa'ada lahu bitarikil jihad, ya. Kemudian setan mempengaruhi di jalan-jalan jihad yang akan ditempuh oleh orang-orang beriman. Faqala lahu huwa jahadan nafs wa amal, ya. Sesungguhnya jihad itulah pengorbanan diri dan harta. Fatuqatiluha fatuktal. Entah membunuh atau terbunuh. Fatankihal mar'ata wa yukasimal mal. Ya, setelah terbunuh dinikahilah istri-istrinya, kemudian dibaginya harta-hartanya. Faqala fa'asahu fajahada. Rasul berkata kembali, ya, setan dia maksiat kepada setan dan dia tetap berjihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faman fa'ala dalik minhum famata kana haqqan 'ala Allah yadkhulul jannah ayyadkhulul jannah. Sesungguhnya barang siapa bisa berbuat seperti itu, tidak terpengaruh ketika yang ingin masuk Islam, setan menghalang-halanginya, dia tetap masuk Islam dengan meninggalkan agama nenek moyangnya. Kemudian setan duduk di jalan-jalan yang akan ditempuh untuk berhijrah, tapi dia tidak terpengaruh, walaupun diintimidasi dan dipengaruhi, tetap dia berhijrah sampai berjihad fisabilillah, ya. Barang siapa bisa berbuat seperti itu, kalau dia mati, fa'ala dalik minhum famata, dia mati, karena haqqan 'ala Allah yadkhulul jannah, ya. Allah mewajibkan memasukkan orang-orang seperti ini kepada surga. Au qasatahu dabahu, atau orang ini dilemparkan walaupun tidak mati, terbunuh di dalam medan jihad, atau terlempar dari tunggangannya, Allah tetap memasukkan orang-orang seperti ini kepada di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh setan. Ikhwani fillah, ya. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan kita bisa menghindar. Sangat khawatir Rasulullah, ya, penyimpangan keinginan syahwat dan dari perut dan farat-farat kita dan mengikuti hawa nafsu. Karena bagaimanapun juga, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, kalau sudah bersatu antara syahwat dan ghafil, ya, kelalaian, qawanata aslu kulli su'in fil nafsil basyariyah, ya. Sesungguhnya kalau sudah menyatu antara syahwat dan kelalaian, ini dua hal menjadi pokok sumber-sumber kejelekan di dalam diri seseorang. Nah, dan kalau sudah bertemu antara subhat, syahwat, wal ghaflah, kelalaian, faya masdaru kulli syarin, sumber kejahatan. Maka kenapa Rasulullah sangat khawatir seperti itu. Jadi kalau kita bisa waspada mengekang hawa nafsu kita, fa insya Allah, ya, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, sesungguhnya sumber, ya, kejelekan itu, ya, syahwat-syahwat, ya, subhat dan syahwat, kemudian syahwat dan subhat itu la tada'ila bil yakin, ya. Subhat itu tidak bisa dicegah kecuali dengan keyakinan. Wa syahwat la tudfa
illa bisabar. Adapun syahwat bisubhat wasyahwat wal ghaflah, kelalaian, faya masdaru kulli syarin, sumber kejahatan. Maka kenapa Rasulullah sangat khawatir seperti itu. Jadi kalau kita bisa waspada mengekang hawa nafsu kita, fa insya Allah ya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, sesungguhnya sumber ya, kejelekan itu ya syahwat-syahwat ya, subhat dan syahwat, kemudian syahwat dan subhat itu la tada'ila bil yakin ya. Subhat itu tidak bisa dicegah kecuali dengan keyakinan. Wa syahwat la tudfa illa bisabar. Adapun syahwat tidak bisa dicegah kecuali dengan kesabaran. Wa sabru wal yakin tanalu imam nafiddin ya. Barang siapa dia sabar dan yakin, dia akan mencapai derajat memiliki kepemimpinan dalam din ini. Kesabaran dan keyakinan mencapai tingkatan kepemimpinan dalam din. Ya. Nah, di dalam surat 32 ayat 24 ya. Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina ya yuqinun ya. Allah akan menjadikan pemimpin orang seperti itu dengan syarat dia bisa sabar dan yakin karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah ya. Kalau orang yang sudah terpengaruh ya, terpengaruh dengan setan ya, tentu dia akan menjerumuskan ke jalan-jalan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi saya katakan campur tangan setan ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi dan rasul aja dipengaruhi seperti itu. Tapi ya tidak ada jaminan bagi kita semua bahwa kita tidak mendapatkan pengaruh dari syaitan. Oleh karena itu ya, kunci ya, banyak orang terpengaruh ya, terpengaruh karena bisikan setan ya. Di dalam satu ayat ya. Falamma nasu madzukiru bihi fatahna alaihi bin abwa kulli syai' fa idza fariqu bima utu akhadna umbatatan ya. Kalau orang sudah lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan mereka, kemudian farihu, dia senang, ya, senang dengan apa yang diperolehnya, ya, Allah akan mengadab orang ini ya dengan mendadak karena dia sudah lupa diri. Ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 64 seperti itu. Falamma nasu madzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apa mereka orang-orang diberi peringatan lupa dengan peringatan yang diberikan kepadanya, justru Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ya. Dia larut dengan gembira ya karena dibukakan pintu-pintu sukses ya. Hatta idza fariqu bima utu, ketika orang itu sudah farkan senang dengan apa yang diberikan kepada akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini pengaruh-pengaruh seperti itu ya. Justru dengan ketika mereka mendapat pengaruh ya, banyak orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah ya. Termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu, kadang-kadang dia gurur, tertipu dengan ilmunya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilman wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ya. Apabila datang kepada mereka ya, rasul-rasul membawa kebenaran, tapi mereka bangga, farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ini orang-orang yang tertipu setan karena ilmunya. Fakhaqa bihim makanu bihim. Oleh karena itu mereka dikepung dengan azab ya, karena melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Coba kita mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf alaihi salam ya. Di dalam surat Yusuf ya. Yusuf mendapat pengaruh dari istri raja ya. Ketika sudah diambil sebagai anak kemudian mengingat dewasa ya, karena ketampanan Yusuf istri raja tergiur dengan Yusuf ya. Di dalam hal ini ya kita mendapatkan pelajaran ya. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu ya. Ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ya. Nabi Yusuf dalam hal ini mengatakan ya, wa ma ubari'u nafsi ya. Ketika dia digoda ya, di dalam ayat sebelumnya walaqad hammat bihi wa hamma biya laula an arra'a burhana rabbih ya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsa innahu min ibadinal mukhlasin ya. Ketika digoda oleh istri raja Zulaikha ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha ya. Sesungguhnya ketika istri raja Zulaikha terpengaruh ya, ada kecenderungan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga terpengaruh. Itu sebagaimana ya layaknya manusia dengan godaan seperti itu. Oleh karena itu, laula an ara'a burhanan rabbi, kalau dia tidak mendapat burhan, penjelasan dari Rabbnya, itu karena apa? Karena kejujuran Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan ya. Terpengaruh juga ya kejujuran seperti itu. Lah, inna nafsal amaratum bisu ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafur. Lah, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada yang jelek ya. Ini diterangkan seperti itu, mesti terpengaruh kecuali orang yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kuncinya adalah kejujuran. Ya ketika salah, ya kita akuilah kesalahan. Kadang-kadang karena kesombongan keilmuannya, merasa lebih berilmu dengan yang lain, dia ketika kita memberikan berdiskusi dengan seseorang, kadang-kadang kita tidak mau mengalah ya. Seolah-olah dia tidak bersalah, tapi ini Nabi Yusuf jujur ya. Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan ya. Tetapi karena memang dominasi setan mempengaruhi manusia itu ya, nafsu itu mesti mengajak kepada kejelekan ya. Maka kejujuran Yusuf itu oleh Allah ya dilepaskan dia dari pengaruh-pengaruh setan karena Yusuf mengetahui burhan dan burhana Rabbi. Oleh karena itu kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsa. Oleh karena itu kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan yang jelek dan keji ya. Dan dia termasuk orang-orang yang mukhlis ya. Orang-orang yang diberi oleh Allah petunjuk ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terpengaruh oleh hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya. Sebagai akhir apa yang saya sampaikan, ya, sesungguhnya kalau kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, tidak merusak puasa kita dengan kata-kata kotor, terpengaruh dengan hasutan-hasutan, kemudian mudah-mudahan kita tidak sekedar menghilangkan haus dan dahaga kita, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul sempurna dan mudah-mudahan Allah juga menyempurnakan pahalanya bagi kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, An Ali bin Abtib, yani Ali bin Abi Thalib ya. Dari Ali bin Abi Thalib, an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, as-saumu li. Sesungguhnya ibadah puasa ini hanya untukku. Ya.
Wa ana ajri bihi, ya. Dan akulah yang langsung memberikan pahala. Walisaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku. Dan akulah yang akan memberikan pahala langsung. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Hina yuftiru wa hina yulqa rabbahu. Ya. Ketika dia futur, berbuka puasa, ya. Dan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, ya. Jika kegembiraan itu, kegembiraan yang kita peroleh, ya. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul memang ikhlas semata-mata karena Allah, langsung kita mendapatkan penghormatan, ya, mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kegembiraan yang kedua, bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walati nafsi Muhammad biyadih, ya. Demi diri Muhammad di tangannya, la khulufu fa masaimin atyabu indallah mirihil misik. Dia demi diri Muhammad di dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum daripada di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Saya kembalikan dulu, Ar-Fakhatani, An-Nawawi mengatakan, apa 2 kegembiraan itu? Pertama, ketika seseorang itu futur, ya, nah, berbuka puasa dengan berdoa, dahabat dama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru, insyaallah, ya, telah hilang rasa haus dan telah basah tenggorokan semua, ya, dan ditetapkanlah pahala insyaallah. Ya. Kegembiraan ketika berpuasa, telah sempurna saumnya, selamat dari hal-hal yang merusak, ya, dan mendapatkan pahala dari Allah, ya, dengan menikmati apa yang dihidangkan, ya, di dalam berbukaan puasa. Kegembiraan yang kedua adalah bertemu dengan Rabb, mendapatkan pahala yang langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersumpah, ya, yang dirinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bau orang-orang yang, ya, bau mulut orang-orang yang berpuasa itu, ya, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini satu ibarat yang luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang taat melaksanakan perintah Allah itu, ya, harum, mulia di sisi Allah, walaupun mungkin dalam pandangan manusia bau busuk, ya, teroris atau radikalisme segala macam, itu pandangan-pandangan manusia, tapi di sisi Allah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah dan harum, semerbak, ya, mulia, tidak sebagaimana pandangan orang-orang yang mencurigai, ya, mengolok-olok orang Islam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kegembiraan di sisi Allah, ya, ketika kita berfutur, ketika kita buka puasa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kegembiraan yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi Allah dan mendapatkan maghfirah, ampunan dosa-dosa kita yang lalu, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Aku luka qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam juga.